Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, aku pengen lanjut untuk setiap aku buat selesai suatu seri yang baru, aku bakal bikin pembacaan Twin Flames ya. Dan kali ini aku buatnya sebenarnya saat masih full moon ya. Full moon ini juga di Cancer di astrologi Vedic. So sebenarnya sedikit berdampak ke aku ya, karena aku punya energi Cancer ya, karena Cancer adalah rulernya moon ya sih, jadi cukup berdampak ke aku di sini. Cuman ya agak sakit sebenarnya kepala aku, cuman ya mau gimana, aku pengen sharing sama kalian. Oke, dan ini pembacaan untuk divine feminine ya. Kali ini aku pengen pakai charm aja. Oke, untuk pembacaan kali ini sebut aja untuk akhir Januari ya, energinya untuk divine feminine atau kapan aja energi ini bermain. Karena memang kalau kamu belajar dan memasuki masa spiritualitas, kamu bakal tahu kalau waktu itu adalah ilusi, dan Albert Einstein sendiri udah memvalidasinya kalau memang waktu adalah ilusi, kalau waktu itu nggak ada ya sih. Jadi kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Dan suara aku di sini masih nggak begitu seperti biasa, karena memang aku habis sakit. So sorry kalau suara aku lebih kecil atau suara aku nggak jelas. Okay, so yeah, it is what it is. Jadi apa yang aku rasakan untuk divine feminine adalah terutama memasuki awal tahun ya, aku melihat energi dark night of the soul nya kuat banget. Energi dark night of the soul adalah energi kematian ego, dimana harapan, perasaan, ekspektasi, cinta, dan emosi, egoisme, semua identitas itu hancur berkeping-keping. Itulah yang membuat kita sakit, itulah yang membuat kita kecewa, dan kita nggak menerima kalau hubungan ini nggak punya identitas. Kita nggak menerima kalau hubungan ini nggak harus bersama. Emosi-emosi yang seperti itu, egoisme itu hancur berkeping-keping ya, dan membuat energi divine feminine di sini sangat-sangat surrender, sangat-sangat menyerah akan keadaan. Namun bukan berarti menyerah dalam hidup. Okay? Dan aku ingat ada yang ngomong kemarin kayaknya di komen, yang dia bilang di pembacaan aku, yang dia kira atau dia mungkin mengira aku pembacaan Twin Flames atau Twin Flames itu yang dia kira aku maksud ke mulut aku beribet itu adalah karmic ya. Sebelumnya kita harus ngelihat dulu karmic itu apa. Karmic itu adalah karma, okay? Dan karma nggak semuanya buruk dan nggak semuanya baik, okay? Ada yang sedang-sedang aja dan banyak jenisnya. Bahkan kamu menonton video aku ini pun adalah karma. Setiap hubungan kita dengan siapapun itu adalah karma, adalah karmik. Okay? Jadi mau hubungan itu kita sebut apa, soulmate, twin flames, karmik, spiritual, itu adalah karmik, adalah hubungan yang memiliki karma dengan seseorang di dalamnya ya. Namun apakah karmik atau karma itu sudah pasti adalah perjalanan twin flames ya, hubungan twin flames ya, itu yang harus kita selidiki. Dan apa yang menjadi kuncinya adalah di diri kamu sendiri. Kamu gak akan bisa menilainya sebelum kamu masuki masa spiritualitas pertama ya, yaitu dark night of the soul. Kamu harus hancur keegoisan kamu semuanya ya. Kamu akan dikasih lihat reality, kenyataannya itu seperti apa. Kehidupan, cinta, dan kasih sayang, romantisme bukanlah segala-gala dalam hidupnya. Dan
kapanpun dan dimanapun, Divine Masculine akan bisa meninggalkan kamu, kamu sukai ataupun tidak. Oke, dan itu akan menjadi awal mula tonggak kesakitan kamu. Oke, dan setelah itu, ya setelah hancur berkeping-keping, kamu akan melewati namanya masanya obsesi. Kamu akan terobsesi dengan, mungkin pertama-tama kamu terobsesinya sama soulmate, namun setelah kamu cari tahu ternyata ada twin flames dan kamu ngerasa ini resonate, kamu bakal obsesinya dengan twin flame. Setelah itu kamu ngerasa ini spiritual, kamu harus bersama, kamu harus save the world gitu ya, kamu harus healing agar dia kembali, kamu harus melakukan apa, kamu bakal mencari cara apapun, mendengar pembacaan apapun, melihat tarot apapun untuk dia kapan kembali. See, ya obsesi itu pasti ada ya. Oke, namun apakah setelah itu kamu masuki masa ini, yaitu masa di mana kamu justru mulai tidak percaya lagi akan twin flame? Ya, kamu meragukan apakah dia benar-benar twin flame kamu atau bukan, atau kamu sedang dipermainkan oleh perasaan kamu atau emosi kamu. Dan justru perjalanan twin flame harus kamu ragukan. Kalau kamu masih yakin kamu berada di perjalanan twin flame dan kamu belum meragukannya, kamu harus nyampe ke sana. Kalau kamu belum nyampe, ya aku nggak bisa pastikan kenapa harus ada keraguan-raguan. Artinya kamu memasuki masa spiritualitas di mana kamu tahu apapun identitas dan apapun label yang kamu buat di dalam hidup ini, ya, dan makna apapun yang kamu attach atau kamu taruh di dalam sebuah hubungan, ya, itu nggak akan pernah benar-benar bermakna, berarti ya, kalau kamu nggak benar-benar melihat kehidupan itu seperti apa, ya. Karena ibaratnya hubungan karmik juga bisa, kalau kamu masuk ke masa obsesi, ya, kamu taruh twin flames di dalamnya. Namun apakah dengan kamu taruh twin flames labelnya itu sudah pasti, ya, dia adalah twin flames kamu? No. Dan aku melihat pola ini juga di channel twin flame coach yang di luar negeri. Aku juga ngeliat gitu, dimana saat dia berbicara jujur, dia kehilangan banyak subscribernya dia. Nggak juga banyak sih, cuman beberapa hilang. Dan aku ngeliat juga pola dimana saat aku membuat pembacaan twin flame dan nggak menyenangkan orang lain, orang-orang akan unsubscribe. But ya, it is what it is gitu. Karena yang aku sampaikan adalah hal yang sebenar-benarnya, yaitu twin flames adalah perjalanan spiritualitas, ya, bukan perjalanan romantisme. Oke, jadi semakin kamu attach, semakin kamu terikat dalam romantisme kamu dengan Divine Masculine, semakin dia akan menjauh, semakin dia akan pergi. Oke, sih. Jadi kamu harus melihat yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Dan hal ini, kesadaran, self-awareness, consciousness, itu nggak benar-benar bisa dijelaskan oleh perkataan dari mulut belaka. Kamu harus menjalaninya sendiri. Namun kalau kamu udah menjalaninya tanpa aku benar-benar menjelaskan, kamu bakal tahu apa yang aku bilang. Sih, itulah yang disebut ibaratnya apa sih ya? Kayak validasi yang bisa kamu dapatkan. Namun di perjalanan ini, validasi itu bakal terasa sia-sia kalau kamu benar-benar cari. Validasi itu ya nggak akan pernah ada sebelum kamu masuki masa spiritualitasnya kamu. Untuk Divine Feminine, ya, ada energi Pisces, Cancer, sekarang full moon di Cancer seperti aku bilang tadi. Ada huruf D, ada shell, ada moon dan key, dan ada huruf W atau Y dan angka 5. 5 adalah angka destruktif atau penghancuran, ya. Dan seperti kamu perhatikan DY ini namaku ya, inisial namaku. Oke, dan aku juga numerologiku itu adalah 5, ya, untuk life pathku aku, ya.
seperti aku bilang tadi, dimana sekarang full moon di Cancer ya, dan ini ngasih lihat banget ya, Pisces adalah zodiak terakhir, yaitu memperlihatkan tentang zodiak yang bakal secara naturalnya memasuki masa spiritualitas memang sih. Jadi ini seperti aku bilang, mengkonfirmasi kalau memang divine feminine memasuki awal tahun itu memasuki masa spiritualitas yang dalam banget. Kayak ada di dalam diri kamu itu yang bilang kalau nggak akan ada yang benar-benar menyakiti kamu, kalau kamu nggak membiarkan itu. Kedua ya, kamu benar-benar cintai dan disayangi, semua bakal baik-baik aja. Dan kamu tahu kayak di dalam diri kamu itu bilang divine masculine atau siapapun yang memang jodoh kamu, cintanya kamu bakal datang hidup kamu ataupun kembali untuk kamu sih. Kamu kayak udah tahu aja semua itu bakal terjadi ya. Ini bukan berasal dari pikiran, namun berasal dari intuisi. Dan intuisi itu bukan berasal dari hati, namun dari perut. Kenapa perut ya? Kamu sering bilang, orang bilang gut ya, tahu suara perut, terutama untuk perempuan. Kenapa di perut? Karena itulah tempat rahim berada, di sanalah tempat creation, tempat penciptaan yang baru, tempat semua hal ya yang baru dimulai. Kehidupan ibaratnya ada dalam perut seorang perempuan kalau kita melihat dari biologisnya perempuan sih. Itulah kenapa perempuan yang sangat intuitif atau yang sangat empath, dia bakal punya problem atau masalah di dalam perutnya ya. Kenapa? Kan dia bisa merasakannya, namun emosi, perasaan dan hatinya belum tentu benar-benar bisa merasakan. Dia merasakan itu lewat perutnya dia, gut instingnya ya, GUT, gut instinct, suara perutnya dia sih. Jadi ibaratnya ini yang bermain, kamu kayak udah tahu gitu ya kalau dia bakal ada dalam hidup kamu. Bukan ada, dia ada dalam hidup kamu. Kamu tahu dia dengan kamu itu satu. Kamu tahu dia itu nggak kemana-mana, dia hidup dalam diri kamu, kamu hidup dalam dirinya dia. Kamu kayak tahu kalian itu satu jiwa sih. Kalian kayak inilah jalannya sih, inilah yang namanya union, inilah penyatuan ya, ini yang namanya penyatuan jiwa kalian. Dan inilah penyatuan dalam twin flames, yaitu saat kamu memasuki masa, kalau kamu tahu kamu dengan twin flamesnya kamu satu jiwa, walaupun kalian berada di tubuh yang berbeda, namun kamu kayak tahu di dalam diri kamu dengan dia itu satu sih. Inilah penyatuan yang sebenar-benarnya ya, karena penyatuan yang kita kira selama ini adalah penyatuan fisik, yaitu menikah, berkomitmen, itu berbeda ya. Yang aku bilang di sini adalah real cinta, real kasih sayang yang berasal dari jiwa, real love, cinta yang memang berasal dari jiwa kita, dari ibaratnya dari intinya diri kita, dari benihnya diri kita gitu. Ibaratnya gimana ya aku jelasin, seperti aku bilang ini bakal sulit dijelasin, namun inilah yang terjadi sebenarnya sih. Kamu udah menemukan kuncinya divine feminine, kamu bakal ngerasa jauh lebih baik, walaupun kamu bakal cukup aneh dengan hidup kamu sih ya. Ada energi aku nggak ngambil itu nih ya, ada ring di sini, ada black flower, ring di sini, cincin di sini, ngasih lihat ya komitmen sih. Hati kamu kayak udah tahu, berdevosi ke dia, dan dia akhirnya juga merasakan energi kamu divine masculine. Karena sebenarnya kamu nggak perlu melakukan apapun divine feminine untuk dia kembali. Kamu seperti ini aja, nggak ngelakuin apapun, kamu masuki masa spiritualitas, menyadari ini semua, dia bakal kembali ke kamu. Karena apa? Karena kamu udah memasuki masa ini, dan dia nggak perlu lagi memasuki, karena kalian satu jiwa ya. Dia bakal menyadarinya dalam versi yang lain. Dia nggak akan spiritualitas yang sama dengan kamu, dia nggak akan mengira kalian sama-sama twin flames, no. Yang dia tahu ya dia hanya ingin bersama kamu, that's it.
no matter what condition is, mau apapun kondisinya, dia akan tetap ingin bersama kamu. Ya, dia nggak akan meninggalkan kamu. Aku dapat banget energi divine maskulin di sini, udah mulai terobsesi sama kamu. Namun kita fokus ke pembacaan selanjutnya aja ya. Oke, setelahnya aku bakal buat. Namun di sini aku mau fokus ke divine feminine. Seperti aku bilang, justru divine feminine udah ikhlas, udah nggak lagi menerima bener-bener gimana, nggak juga menolak, namun udah kayak stand still. Jadi ibaratnya kalau divine masculine kembali, itu ibaratnya kayak kalau dia mau kembali ya biarkan dia kembali. Kalau dia memang ingin pergi, ya biarkan dia ingin pergi. Aku nggak akan ada di posisi perasaan egoisme yang kayak menolak dan menerima lagi. Aku di posisi stand still. Aku bakal di posisi yang kalau seseorang ingin bersama aku, biarkanlah dia bersama aku. Kalau enggak ya aku kan biarkan dia pergi. Energi ini bikin divine masculine, terutama aku ngelihat saat memasuki tahun baru, apalagi kenangan di tahun baru, aku ngelihat cukup membekas di dia karena dia nggak habiskan tahun baru bersama kamu. Aku bisa bilang dia pengen banget menghabiskan sama kamu, namun dia nggak bisa. Ya itu yang melekat sekali, sakit banget hatinya dia. Dia ngerasa kamu udah mulai jauh. Itulah yang buat dia udah mulai di tahun baru. Aku ngeliat dia mulai menangis karena kamu gak ada mencari dia. Penyesalan ya ada di tangan dia. Oke, kita lanjut ke pembacaan selanjutnya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.